Waduh, kok dipegangin gitu bang? Ini payungnya bang. Anginnya kenceng banget. Kenceng banget ya bang? Iya. Waduh, subhanallah. Anginnya terlalu kenceng, ya kan? Iya, mudah-mudahan selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya bang. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Iya. Ini digerobokkan ya bang ya? Iya, gerobok. Kresek ini berapa kilo bang? Ini 6 kilo. 6 kilo. Ada 6. Ya. Kenapa dibagi-bagi gini bang? Karena biar duitnya kelihatan. Oh, biar kelihatan. Ini satu kresek ini kalau dihitung jadi berapa bang? Satu kresek jadi 70.000. Jadi 70.000. Iya. Berarti ini ada 4 kresek. Ada 5. Oh, 5 kresek. Iya. Berarti jadi 350.000 ya? 350.000. Ya biasanya sih jadinya nggak murni 350. Paling sampai 325. Oh gitu. Karena apa? Kita ngasih spare buat tambahan. Oh, buat tambahannya ya. Ke konsumen. Kalau ini dari bahan apa bang? Dari sagu. Sagu. Iya. Coba lihat bang butirannya gitu. Oh gitu, diiris-iris ya. Iya. Teksturnya gimana bang? Kenyal? Kenyal. Kenyal, lengket nggak sih? Lengket kalau setelah masukin kulkas lengket. Kalau ya belum dimasukin kulkas dia belum lengket. Boleh tahu nggak sih bang untuk campurannya apa aja sih? Campurannya ini cuman sagu, bawang putih, bawang merah. Udah? Iya. Oh gitu. Berarti langsung diaduk gitu ya bang? Diaduk ya, campur air. Sempat didiamin dulu nggak bang? Awalnya kita pakai air panas, masukin adonannya, sagunya itu. Nggak bisa pakai air dingin? Nggak bisa, karena apa? Takutnya nggak jadi adonan. Bakalan gagal gitu ya? Gagal, iya. Oh, gitu. Takutnya nggak berkembang. Ini yang? Itu yang sama. Oh, yang sama ini ya? Ini sisa ini. Ini setengahnya digoreng, itu yang belum digoreng. Setelah jadi adonan gini, masukin kulkas ya bang ya? Iya. Setelah itu masukin ke kulkas, ya kan, kuat sampai 3 hari. Ini unik juga sih bang, begini bang. Nggak bulat ya? Nggak bulat ya? Nggak bulat. Kan beda sama yang lain ya? Iya, yang lain pada bulat-bulat. Ini biasanya motongnya pakai apa sih bang? Pakai pisau aja. Oh, pakai pisau. talenan, di talenan kita potong-potong gitu aja. Pisaunya harus tajam ya? Ya, pisaunya harus tajam. Kalau nggak tajam bakalan Iya. ya? Tumpul. Soalnya aci ya? Aci. Berarti dicampur terigu juga ini habis ini bang, biar nggak lengket ya? Sagu lagi. Oh, sagu lagi. Sagu kering. Sagu yang udah jadi adonan, dibentuk adonan. Setelah udah jadi adonan, dipotong-potong, baru dicampur sagu mentah lagi. Oh gitu. Supaya tidak lengket. Ini langsung dimasak ya bang ya? Iya, lagi masak. Ini teman-teman proses penggorengan cimol. Proses penggorengan cimol, dikit lagi matang. Jadi ini harus nggak boleh diam tangannya ya? Iya, nggak boleh diem. Biar matangnya merata. Oh gitu. Harus kerendam juga ya? Harus kerendam. Ini butuh berapa lama nih bang untuk gorengnya ini? Paling cepat 15 menit. Paling cepet itu ya? Paling cepat. Kenapa bisa 15 menit, nggak bisa lebih cepat lagi bang? Karena matangnya dari dalam dulu baru keluar. Dari dalam dulu? Iya. Kalau misalnya matangnya dari luar, dia nggak mekar. Oh gitu. Beda bahan, beda proses Bahan juga? iya. Ada yang kopong. Hah? Kalau yang ini kan isi dalamnya kenyal kayak cireng. Kalau apinya sendiri gimana nih bang? Apinya dari awal kecil, Kecil. setelah mekar dia, setelah berkembang itu baru digedein dikit-dikit. Kayaknya kompornya kreasi sendiri nih. Nah, kompor mawar. Wah, ini tutupnya nih, unik nih. Oh, ini. Bikin sendiri ya bang? Bikin sendiri. Ya, buat nutup-nutup angin aja. Kreatif ya? Iya.
Jadi nggak semua pedagang punya ginian bang. Iya. Ada yang bikin sendiri, ada yang langsung udah bawaan dari sana. Ini kalau bahannya dari sagu gini, berapa lama ketahanan setelah matang? Setelah mateng, dia kuat sampai malam. Bakalan keras nggak sih bang? Dia malah lembek. Oh malah lembek. Malah lembek, ya kan? Kalau udah dingin, lembek dia. Tapi kalau udah lewat dari 1 hari baru keras. Kalau udah matang. Tapi kalau bahan mentahnya itu kuat bangsa 3 sampai 4 hari. Mentahnya? Mentah, yang udah jadi adonan. Oh yang udah jadi adonan, kuat 4 hari ya bang? Iya. Tapi ditaruh di kulkas. Oh taruh di kulkas kuncinya. Di kulkasnya apa di freezer? Di kulkasnya. Makanan tradisional. Ini suka ada kejadian meledak nggak sih kalau dari sagu ini? Kalau kita masaknya di apa? Di minyak panas itu meledak cimol ini. Tapi kalau kita masaknya di minyak dingin, dia nggak akan meledak. Kuncinya di minyak? Kuncinya di minyak. Kita masaknya di minyak dingin. Jadi direndam dulu, ya kan? 2 sampai 3 menit baru dinyalain api. Berarti minyaknya suruh masuk dulu ya? Iya, minyak masuk dulu. Iya, asal kita mau goreng ya kan kita rendam dulu ya kan, biarin sampai 2 sampai 3 menit baru apinya kita gedein dikit. Soalnya kalau besar dia meledak. Wah, meledaknya tutup panci aja bisa sampai mental karena ledakan apa? Cimol ini. Jadi menanggulanginya gitu ya? Menanggulanginya gitu. Selain itu ada cara lain nih bang? Cara lainnya untuk masak sih nggak ada. Nggak ada. Itu jadi cara. abangnya baru nyoba pakai bahan aci aja nih? Iya, bahan aci. Emang bisa dari berapa bahan sih untuk pembuatan cimol ini? Dari cimol ini bisa dicampur pakai terigu, tapi kurang rasanya lah, gitu. Kurang kenyalnya kalau dicampur pakai terigu. Lebih enak mana berarti? Lebih enak sagu? Lebih enak sagu. Oh gitu. Kalau dari harga bahannya sendiri? Dari harga bahannya sendiri naik turun dari sagunya. Kadang kalau sagunya lagi naik, ya kita belanja banyak. Tapi kalau misalnya dari sagunya lagi turun, kita belanja setiap hari gitu. Jadi nyetok gitu. Oh nyetok? Iya. Kalau lagi turun ya? Kalau lagi turun. Oh jadi tipsnya itu melihat harga dulu ya bang ya? Melihat harga ya kan? Biar untungnya lebih banyak ya bang? Biar untungnya lebih banyak. Ya. Ini namanya siapa nih bang? Saya namanya Andri. Bang Andri? Iya. Ini untuk jualannya gimana bang? Ini di Mutiara Gading Timur, dekat Puskesmas. Masih masuknya Mutiara Gading ini ya? Masuknya Mutiara Gading, Jalan Raya Bumi Agara. Bumi Agara ini Iya. ya? Jadi di depan apa nih bang? Depan Toko buah ya? Toko Buah. Jadi samping jembatan ya? Iya, jembatan penyeberangan. Ini untuk yang dijual apa aja bang? Yang dijual cuman cimol aja. Cimol aja? Cimol. Tulisannya gede ya? Cimol? Cimol. Biar pada tahu. Bang udah berapa lama jualan ini bang? Udah 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Dulunya kerja apa tuh? Dulunya ngojek kita. Ngojek. Bisa terinspirasi jualan cimol? Gimana Ya. ceritanya sih bang? Terinspirasi jualan cimol karena apa? Melihat yang jualan cimol ya kan, kita tanya-tanya, wah. Oh nanya dulu? Nanya-nanya. Itu gimana bang dulu nanyanya bang? Cara buatnya bagaimana dan cara apa gorengnya bagaimana ya kan? Kita setiap hari mendatangi apa yang jualan cimol ya sambil minta diajarin. Ya, tapi boleh tuh bang? Boleh. Kalau ada teman-teman nih pengen belajar sama abang boleh juga nih? Boleh, silakan. Oh, tinggal ya? datang ke Mutiara Gading Timur, Jalan Raya Graha, dekat Puskesmas ya. Tukang ojek banting setir ya bang ya? Tukang ojek banting setir.
penghasilan lebih besar mana Bang Ojek Bang? Jualan cimol ini? Ya kalau dibilang sih ya jualan cimol lah dikit untungnya. Iya dikit. Kalau omsetnya sehari nyampe berapa sih Bang? Omset terbesarnya 300.000. 300.000. Itu rutin tiap hari? Iya. Yang stabil 300.000. Yang stabil ya. Kadang namanya jualan ya Bang. Iya. Kadang naik, kadang jualan, kadang segitu. naik, kadang turun ya. Kadang ya sehari paling minim kita dapat di 100.000 lah. 100.000 paling minim. Itu juga kotor. Pas pertama buka itu? Pertama buka. Paku berapa porsi Bang? Pertama buka itu kita minim di 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo itu jadi berapa ini nih? 1 kilo itu jadi Berapa uang? Uangnya jadi 70.000. 70.000? Iya. Modalnya? Modalnya itu 35.000. Oh. Itu baru cimolnya aja. Cimolnya aja 35.000. Ya keuntungan 10.000 bersih lah kalau per kilonya. Ya alhamdulillah. Jual harga berapa sih Bang? Satu porsi? Satu porsi itu 5.000. 5.000. Oh udah matang juga harus bener-bener minyaknya hilang? Iya. Udah matang, ditiriskan minyaknya benar-benar sampai tiris. Itu ciri-ciri udah nggak ada minyak gimana Bang? Udah kelihatan kering dia. Kering ya? Iya. Kalau ada minyak dia kelihatannya kayak dalamnya basah gitu. Bang Andre ya, yang bikin bertahan jualan cimol nih selama 3 tahun apa Bang? Ya jalani aja ya. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu, yang penting niat kita berjualan karena Allah Ta'ala. Ya kalau rezeki kadang pasang surut, namanya kita usaha. Iya. Biar lancar gimana Bang jualannya? Biar lancar ya terus berdoa aja lah. Terus berdoa. Kalau buat teman-teman yang di rumah nih ada pesan-pesan nggak Bang? Nah, kalau buat teman-teman di rumah ya kan, kalau pengen jualan cimol ya yang penting kita bersungguh-sungguh berjualan ya kan, insya Allah rezeki itu pasti ada.